Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Muhammad Khotami dengan NIM C24012411005 dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil penelitian terhadap ikan kerapu macan yang berjudul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makanan Ikan Kerapu Macan Epinophelus fusgogutatus Peter Froskal 1775 yang ditangkap di Selat Makassar. Nah, ada beberapa yang melatar belakangi termasuk biologi perikanan. Biologi perikanan adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang ikan termasuk pertumbuhan, reproduksi, makanan ikan, mortalitas ikan serta mengaitkannya terhadap sumber daya ikan secara berkelanjutan. Ini menurut Ima et al. pada tahun 2023. Nah, untuk Selat Makassar ini sendiri, Selat Makassar adalah jalur utama arus lintas Indonesia yang mengalir dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Nah, untuk ikan kerapu macan sendiri, ikan kerapu macan adalah ikan yang sering sekali ditemukan di terumbu karang atau dia banyak sekali hidup di terumbu karang. Ini menurut Khalil et al. Pada tahun 2019. Nah, untuk metode sendiri ini praktikum kami dilaksanakan pada mulai tanggal 30 Agustus 2025 sampai 15 November 2025 yang bertempatkan Laboratorium Biologi Perikanan dan ruang kuliah MSPI. Nah, untuk alat bahannya bisa dilihat sendiri. Nah, untuk prosedur kerja kami menggunakan pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan. Nah, untuk pertumbuhan sendiri kami melakukan pengukuran, habis itu membedah ikan dan mengambil gonatnya. Untuk reproduksi itu kami melakukan pembagian gonat, habis itu pemburaian dan catat hasil. Untuk makanan ikan sendiri kami melakukan dari pembagian sampel dan seterusnya, bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Nah, untuk analisis data sendiri, ini di pertumbuhan itu diperlukan distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang bobot, serta faktor kondisi. Nah, untuk reproduksi ini sendiri itu membutuhkan nisbah kelamin, IKG atau indeks kematangan gonat, tingkat kematangan gonat, fekunditas, serta diameter telur. Untuk makanan ikan, itu kami menggunakan IP atau Index of Preponderance, luas relung, tumbang tindih, hubungan volume panjang, dan panjang usus relatif. Nah, untuk hasil dan pembahasan di pertumbuhan ini kami menghasilkan DFP gabungan itu tertinggi di selang kelas 210 sampai 222 dengan jantan lebih besar dari betina, karena secara umum betina itu memiliki panjang yang lebih pendek daripada panjang jantan. Ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk overfishing. Nah, untuk HPB total kelompok kami itu setiap penambahan satu satuan panjang itu akan mempengaruhi 0,0641. Nah, itu berlaku juga pada HPB total jantan dan total betina. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan pada pertumbuhan. Pada tabel pola pertumbuhan kami mendapatkan alometrik negatif. Mengapa bisa mendapatkan alometrik negatif? Karena pada penelitian ini nilai B lebih kecil daripada 3, teman-teman. Jadi kita bisa melihat pada tabel hubungan panjang dan bobot itu nilai R2 itu tidak ada yang mendekati 3 atau kurang dari 3. Itu menandakan alometrik negatif. Nah, alometrik negatif ini sendiri adalah pertambahan panjang lebih dominan daripada pertambahan bobot, teman-teman. Nah, untuk FK total gabungan kami mendapatkan paling tertinggi di bulan Mei. Ini karena bisa dipengaruhi oleh kelimpahan makanan, ketersediaan pakan pada bulan Mei itu melimpah, teman-teman. Nah, selanjutnya pada hasil dan pembahasan reproduksi pada proporsi kelamin kami mendapatkan kesimpulan bahwasanya jantan dan betina ini adalah seimbang, teman-teman. Dengan didukung juga X-hit lebih kecil daripada X-step. Bagaimana totalnya 3,7025 dengan X-stepnya 7,8147, teman-teman. Ini sudah menandakan bahwasanya proporsi kelamin ini seimbang antara jantan dan betina. Pada selanjutnya TKG total jantan kami mendapatkan TKG terbanyak itu di TKG 3 atau siap memijah. Dan TKG total betina kami mendapatkan di TKG 2 belum siap memijah.
Selanjutnya untuk reproduksi, IKG ini naik terus teman-teman. Tapi kita bisa melihat antara IKG total jantan dan betina ini hampir sama. Namun kenyataannya ini berbeda karena lebih tinggi di IKG total betina. Karena pada saat kita bisa melihat pada saat TKG 4 itu betina mengalami perbesaran ovarium teman-teman. Nah selanjutnya untuk fekunditas dengan panjang ini, setiap penambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi 0,456. Selanjutnya hubungan fekunditas dengan bobot. Setiap penambahan satu satuan bobot akan mempengaruhi 1,292. Nah, kita lanjut ke diameter telur. Diameter telur bisa kami simpulkan bahwasanya ikan kerapu macan yang kami teliti ini adalah partial spawner karena memiliki 2 titik puncak, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk hasil dan pembahasan makanan ini sendiri, pada ikan kerapu macan yang kami teliti tidak mendapatkan makanan utama karena dia merupakan ikan tidak selektif. Apapun bisa dia makan, teman-teman. Nah, kita langsung aja ke hasil dan pembahasan makanan ikan. Di tabel luas relung ikan kerapu macan betina dalam 3 bulan ini, itu kami mendapatkan BA betina lebih besar daripada BA jantan. Nah, angkanya pun hampir mendekati 1. Ini menandakan bahwa ikan yang kerapu macan yang kami teliti ini tidak selektif, teman-teman. Habis itu kita ke tabel hubungan antara volume makanan dan panjang ikan kerapu macan. Di sini nilai R2 sangat kecil, teman-teman. Jadi dia tidak bisa panjang ikan tidak bisa mendeskripsikan volume makanan yang dimakan oleh ikan kerapu macan ini sendiri. Habis itu kita ke tabel panjang usus relatif ikan kerapu macan total, teman-teman. Bagaimana bisa disimpulkan bahwasanya ikan kerapu macan yang kami teliti itu dia adalah ikan karnivora karena panjang usus relatif daripada ikan kerapu macan ini kurang dari 1, teman-teman. Dia menandakan ususnya itu pendek gitu. Selanjutnya kita ke tabel ISC, teman-teman. ISC betina 3 bulan, jantan 3 bulan serta gabungan. Di sini itu bisa kami simpulkan bahwasanya ISC yang paling besar betina 3 bulan itu terletak pada TKG 4 dan ISC jantan 3 bulan itu bisa kami simpulkan itu terbesar di TKG 2, teman-teman. Dan untuk ISC total gabungan 3 bulan bisa kami simpulkan itu paling besar di TKG 2. Setelah itu kita ke kesimpulan. Kerapu macan memiliki pola pertumbuhan alometrik negatif sehingga pertambahan panjang lebih cepat daripada bobot. Faktor kondisi dengan nilai tertinggi ada pada bulan Mei dengan nilai mendekati 2, di mana sebelumnya pada bulan Maret menunjukkan nilai FK sebesar 1,6. Menandakan kondisi fisiologis yang membaik. Sementara itu, variasi TKG, IKG, dan diameter telur menunjukkan tahap perkembangan gonad yang berbeda dalam populasi. Relung makanan bersifat sempit dengan tumbang tinggi antara jantan dan betina. Nilai PUR yang rendah mengindikasikan bahwa ikan ini merupakan karnivora atau dia mengindikasikan sifat karnivoranya. Nah, di situ saran yang bisa kelompok kami berikan itu adalah perlu dilakukan pengambilan sampel dengan rentang ukuran dan umur yang lebih beragam. Kedua, diperlukan penentuan umur ikan yang lebih tepat. Ketiga, disarankan untuk menganalisis kondisi lingkungan perairan. Dan keempat, pengelolaan penangkapan sebaiknya lebih selektif agar tidak terjadi overfishing seperti itu. Nah, kelima, perlu dilakukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya di lokasi lain agar bisa dijadikan acuan seperti itu. Terima kasih. Saya aturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.